Curhat bareng Diva Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diva Aura di channel YouTube saya Diva Aura Rumah Tangga dalam acara Curhat bareng Diva Aura. Kali ini tema kita adalah suami saya mengajak rujuk setelah menggunakan mustika pengasihan Sekar Jagad. Saya kali ini ditemani tamu yang tidak kalah spesial dengan episode sebelumnya. Ini adalah klien saya dari Jakarta, seorang wanita, seorang entrepreneur, seorang mama yang sukses dan cukup dikenal banyak orang. Beliau adalah Ibu Anggita. Apa kabar Ibu Anggita? Lama gak jumpa ya Ibu Anggita? Sudah cukup lama. Jadi ceritanya nih ya, sahabat Diva Aura semuanya, Ibu Anggita ini klien lama saya. Kita bertemu waktu itu kalau nggak salah 2014 ya. Iya, sekitar 2014. Berarti sekitar 6 tahunan dari sekarang ya. Jadi sedikit saya ceritakan nih ya. Waktu itu saya sedang praktik di Jakarta, kemudian Ibu Anggita datang ke hotel yang di situ waktu itu saya praktik. Ya, jadi gimana nih Ibu Anggita? Awalnya kok nemuin saya ini ada apa gitu, supaya klien saya tahu, supaya sahabat Diva Aura semuanya juga tahu nih cerita pengalaman Ibu Anggita pertama kali kenal saya, pertama kali bertemu dengan saya sampai kita jadi bersahabat sampai sekarang. Ya, dulu lah mbaknya itu. Yang itu. Yang itu. Jadi gini, dulu itu kan pas awalnya karena usaha saya sedang kolaps ya. Jadi saya minta bantuan spiritual sama Ibu Diva, alhamdulillahnya bisa bangkit lagi. Oh iya ya, masalah kerezekian, masalah finansial ya. Iya. Ya, awal ketemu kita memang membahas soal bisnisnya Bu Anggi yang waktu itu sempat kolaps. Namun karena ini adalah sesi tentang rumah tangga, jadi mungkin next time saat sesi keuangan atau finansial bisa kita bahas, kita undang lagi Ibu Anggita. Tapi kita bahas nih ya yang soal masalah rumah tangganya Ibu Diva dulu nih. yang ada suami, yang ada hubungannya dengan Pak suami sama Mbak yang itu. Ya jadi gimana Ibu Anggita? Saya kalau ketemu sama Ibu Anggita tuh kebanyakan ini bercandanya, tapi ini kita serius ya Ibu Anggita ya. Okay. Karena didengarkan sama sahabat Diva Aura semuanya. Jadi ini yang bagian rumah tangga saya ya. Jadi dulu saya dan suami saya kan LDR Mbak. LDR, saya asli Jakarta dan tinggal di Jakarta juga. Tapi suami saya itu kerja di Surabaya gitu. Sebulan pertama aman-aman saja. Seminggu sekali masih pulang. Kurang lebih waktu itu berjalan 4 atau 5 bulan. Ya sekitar itulah, saya lupa. Setelah 5 bulanan itu katanya dia itu capek gitu dan sayang juga buang-buang uang kalau harus seminggu sekali pulang ke Jakarta. Kemudian dia putuskan untuk pulang ke Jakarta itu 2 minggu sekali gitu. Tapi lama-kelamaan dia itu mulai banyak alasan gitu. Gitu ya. Ketika disuruh pulang. Okay. Nah, sebagai seorang istri kan kita juga punya feeling ya. Punya feeling kalau suami kita ngapa-ngapain. Menurut saya wah ada yang nggak beres nih sama suami gue gitu. Tapi saya masih positive thinking, Mbak. Sampai akhirnya pas malam-malam saya itu telepon sama suami. Tapi yang buat saya tuh betul-betul kaget. Yang angkat itu cewek gitu. Mbak Dan, itu ya. Mbak itu. Aduh, kalau ingat itu saya sakit hati banget. Dan di lokasi saya telepon itu suami saya seperti di lokasi yang ramai banget gitu loh Mbak. Semacam di klub malam atau di tempat-tempat karaoke. Saya kurang paham juga sih. Nah seketika itu emosi dong Mbak saya. Si cewek itu telepon. Dia saya masih ingat banget. Dia bilang seperti ini. Nadanya itu seperti wanita yang sok cantik gitu ya Mbak ya. Iya saya tahu. Kebetulan saya juga pernah bertemu dengannya waktu kita ke Surabaya bareng ya. Enggak bareng. Waktu saya praktik di Surabaya, kebetulan Bu Anggi ada job atau memang ada. Iya waktu itu nggak sengaja sih kita ketemu ya Mbak ya. Ibu ya.
Waktu itu dia tuh bilang gini dengan percaya diri banget. Halo Ibu Anggi, seperti halo Ibu Anggi. Pak Amrannya sedang saya beri kenikmatan. Bu Anggi tidur saja sudah malam. Seperti itu dia itu menyuruh-nyuruh saya dan suami saya itu sama dia. Aduh, gak beres ini. Kemudian ditutup teleponnya Ibu. Saya hubungi lagi, HP suami saya sudah gak aktif. Waktu itu, aduh saya bingung ya minta ampun. Gimana ya, saya waktu itu langsung cari-cari tiket pesawat. Tapi ternyata ya, untuk penerbangan malam ke Surabaya memang udah gak ada. Dan kemudian saya dapatnya di pagi jam 5, pagi-pagi sekali saya terbang ke Surabaya waktu itu. Dan suami sekitar jam 8-an gak ada di kontrakannya. Oh gitu. Saya telepon ke kantornya, bilangnya suami saya belum datang. Wah udah panik, sangat-sangat panik, emosi kemana-mana, aduh campur aduk semuanya. Saya penasaran, terus saya nggak punya kenalan di Surabaya. Saya nunggu aja di kontrakan, terus saya telepon Ibu Diva itu, gitu. Waktu itu ya. Jadi saya waktu itu sempet, aduh, nggak tahu gimana lagi. Iya, jadi Sahabat Diva Aura ini lucunya waktu si Ibu Anggita ini telepon saya lagi sedang sarapan sama keluarga, tiba-tiba dia langsung kayak nadanya tuh langsung lagi gitu. Saya langsung kayak gitu. Saya sami anak-anak langsung kayak itu kenapa? Oke. Yang namanya orang ada masalah tuh pasti seperti itu ya. Saya juga tidak menyalahkan Ibu Anggi waktu itu. Iya waktu itu saya sedang ya nggak tahu lah campur aduk. Kemudian ibu ngasih arahan tenang dulu gitu. Kemudian ambil air cuci muka, doa kepada Tuhan begitu. Terus Ibu Diva juga bilang, saya lihatkan dulu Pak Amrannya di mana begitu. Waktu itu kan ibu bilang seperti itu. Nah, lalu ibu juga bilang melihat wanita di samping suami. Ibu nyaranin saya nunggu aja di kontrakan waktu itu. Nah, waktu ibu nyaranin saya nunggu di kontrakan, saya itu aduh emosinya sudah menggebu-gebu banget. Saya pengennya itu langsung datang ke kantor suami, tapi saya kurang paham betul kantornya itu di mana gitu. Dan waktu itu saya pikir suami agak siangan nanti datang gitu. Ya. Waktu makanya saya bilang sebentar lagi pulang. Gitu, makanya saya nunggu di kontrakan aja, diem aja gitu. Gak taunya menjelang maghrib baru pulang. Iya, saya juga tahu itu menjelang maghrib, tapi nggak mungkin saya bilang itu nanti suaminya pulang menjelang maghrib. Nanti bisa-bisa ada hal-hal yang tidak saya inginkan yang terjadi. Oke, jadi waktu itu Anda nunggu dari pagi sampai sore menjelang maghrib. Saya betul-betul sampai lupa makan. Saya betul-betul yang nunggu banget waktu itu. Iya. Jadi begitulah saya Diva Aura, semuanya perjuangan seorang istri itu. Bayangin ya, dari Jakarta pagi sekali penerbangan pertama, kemudian turun ke Surabaya, masih harus nyamperin ke kontrakan suaminya, ternyata suaminya di situ nggak ada. Wah, bisa dibayangkan ya perasaan Bu Anggi seperti apa gitu, karena sesama wanita kan kita pasti bisa lah ya merasakan betapa kejamnya si pelakor itu gitu, betapa kejamnya wanita itu. Tapi dari cerita klien-klien saya yang wanita-wanita nakal kayak gitu di kota itu tuh kayak memang berani gitu Ibu. Jadi seperti tadi ke Bu Anggi, telepon sampai ini suaminya saya berikan kenikmatan jadi Ibu tidur aja gitu. Terkadang memang dia lebih merasa berani, lebih merasa memiliki dibandingkan istri sahnya. Kadang memang ada seorang wanita yang seperti itu. Oke, semakin penasaran ya Sahabat Diva Aura semuanya, bagaimana sih proses rujuknya nih? Karena waktu itu sempat bercerai loh mereka, sempat pisah. Jadi untuk cerita selengkapnya akan kita sambung di bagian 2, tetap dalam episode Suamiku Mengajak Rujuk setelah menggunakan mustika pengasihan Sekar Jagat. Curhat bareng Diva Aura.